Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Mahrub Eko Cahyono, yang terhormat teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sehat dan baik. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, kami dari kelompok 6 mata kuliah teknologi pembelajaran ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul jumlah ismiyah berupa video berikut ini. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim dan atau kata benda. Jumlah ismiyah juga disebut sebagai susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kaidah-kaidah jumlah ismiyah: 1. Dibaca rofa. 2. Mubtada berupa isim ma'rifat. 3. Khobar berupa isim nakiro. 4. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal mudzakkar muannas, mufrad musanna dan jamaknya. Contoh: Rasul Muhammad seorang rasul, Ustadzun Zaidun seorang ustadz. Untuk selanjutnya adalah mubtada dan khobar. Yang pertama, pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa'i, yang tidak didahului dengan amil lafzi dan berperan sebagai pelaku. Yang selanjutnya, pengertian khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rofa' yang disandarkan kepada mubtada. Yang kedua adalah pembagian mubtada. Mubtada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mubtada isim dhohir adalah mubtada yang bukan terdiri dari isim dhamir. Contohnya al-ilmu nafi'un. Pada lafaz al-ilmu adalah sebagai mubtada dan nafi'un adalah sebagai khobar. Yang kedua adalah mubtada isim dhamir adalah mubtada yang terdiri dari isim dhamir munfasil. Contohnya adalah ana tilmidatun. Pada lafaz ana adalah sebagai mubtada dan lafaz tilmidatun sebagai khobar. Yang ketiga adalah mubtada muawwal bisoreh. Mubtada muawwal bisoreh adalah mubtada yang terdiri dari masdar yang menerangkan fi'il yang terletak setelah masdarnya. Contohnya antasuma khairul laka. Pada lafaz antasuma sebagai mubtada dan khairul laka adalah sebagai khabarnya. Baik, untuk macam khobar yang pertama yakni khobar mufrad. Khobar mufrad merupakan khobar yang berasal dari isim mufrad dengan ketentuan harus sama antara mubtada dan khobar baik dalam hal muzakkar dan muannas ataupun mufrad, musanna dan jamaknya.
Baik. Contohnya at-thalibu mahirun. Di sini mubtada dan khobar merupakan isim mufrad yang muzakkar. Contoh kedua, at-thalibatu mahirotun. Di sini mubtada dan khobar merupakan isim mufrad yang muannas. Contoh yang ketiga, at-thalibani mahironi. Di sini mubtada dan khobar merupakan isim musanna yang muzakkar. Contoh yang keempat, at-thalibu mahiruna. Di sini mubtada dan khobar merupakan contoh jamak yang muzakkar. Baik. Jenis khobar yang kedua yakni khobar jumlah ismiyah. Yakni susunan khobarnya berupa mubtada dan khobar juga. Contoh ya, Ahmadu kitabuhu jadidun. Ahmad di sini sebagai mubtada, kitabuhu jadidun di sini sebagai khobar. Jadi kitabuhu jadidun. Nah, kitabuhu jadidun ini tersusun dari mubtada dan khobar. Kitabuhu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Dari khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah adalah khobar yang terdiri dari susunan jumlah fi'liyah yang didahului dengan fi'il. Nah, contohnya yaitu al-muslimu yaqra'ul qur'ana. Al-muslimu menjadi mubtada, yaqra'ul qur'ana menjadi khobar. Nah, yaqra'ul qur'ana merupakan jumlah fi'liyah, sehingga khobarnya disebut dengan khobar jumlah fi'liyah. Khobar simpul jumlah adalah rangkaian kata yang mirip dengan kalimat, namun dia bukan kalimat, karena tidak memenuhi kaidah yang sempurna. Nah, khobar simpul jumlah terdiri dari dua, yaitu yang pertama jar wa majrur dan yang kedua yaitu dhorof. Nah, contoh dari jar wa majrur yaitu al-jawalu alal maktabi. Ala merupakan huruf jar, al-maktabi merupakan huruf isim. Disebut juga dengan jar dan majrur. Alal maktabi ditandai dengan kasroh. Inilah yang disebut dengan isim majrur karena sebelum isim diawali dengan huruf jar yaitu ala. Selanjutnya yaitu contoh dari simbol jumlah dari dhorof. As-sayyaratu amamal manzil terdiri dari dhorof amama yang bermakna di depan dan isim al-manzili. Nah, amamal manzili ditandai dengan kasroh majrur karena ada huruf dhorof sebelum